Udah yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 dengan beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Daniel dan Tepinontoan. Ada Berikutnya, Gatir Raden Putra Siantara. Dan Muhammad Alfarensi Pratama. pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang analisis tingkat kehadiran mahasiswa pada mata kuliah struktur data di kelas IT 4701 dengan distribusi hypergeometrik. Oke. Oke, yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini ada daftar isinya. Bisa langsung bawa aja deh. Pertama kita ada pendahuluan. Bisa di zoom lagi nggak? Zoom deh. Nah, pendahuluan. Kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan merupakan salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran. Di program studi teknologi informasi, Telkom University, mata kuliah struktur data menjadi salah satu mata kuliah inti yang memerlukan partisipasi aktif siswa untuk memahami konsep dan implementasi algoritma. Namun, tidak semua mahasiswa hadir secara konsisten dalam perkuliahan. Oleh karena itu, diperlukan analisis untuk mengevaluasi tingkat kehadiran mahasiswa dan pola partisipasi mereka dalam kelas. Distribusi hipergeometrik digunakan dalam penelitian ini untuk memodelkan probabilitas jumlah mahasiswa yang hadir pada pertemuan tertentu berdasarkan data populasi dan sampel. Dalam konteks ini, populasi adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar dalam mata kuliah struktur data, dan sampel adalah sejumlah mahasiswa yang dipilih secara acak untuk diobservasi. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk menghitung probabilitas mahasiswa tingkat kehadiran tertentu yang terpilih dalam sampel tanpa pengembalian data. Yang kedua, kita ada definisi permasalahan. Permasalahan yang kami angkat pada makalah ini adalah menghitung peluang jumlah mahasiswa di antara sejumlah kehadiran dalam pelajaran struktur data. Adapun analisis yang akan dilakukan ada 3, yaitu bagaimana probabilitas jika sejumlah mahasiswa dengan tingkat kehadiran struktur data dengan kehadiran kurang dari 1 mahasiswa. Bagaimana probabilitas jika sejumlah mahasiswa dengan tingkat kehadiran struktur data dengan kehadiran lebih dari 2 mahasiswa. Bagaimana probabilitas jika sejumlah mahasiswa dengan tingkat kehadiran struktur data dengan kehadiran 0 lebih dari 0 dan kurang dari 3 mahasiswa. Berapa nilai rata-rata Gaussian dan variansi jumlah kehadiran pada mahasiswa dengan pembelajaran struktur data tersebut. Akan dilanjut oleh Daniel dan T. Oke, berikutnya bagian ketiga yaitu ada definisi peubah acak. Nah, peubah acak yang digunakan dalam makalah ini dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan magnitudenya. Yang pertama, ada X lebih kecil daripada 1 untuk jumlah kehadiran kurang dari 1 di antara 3 kehadiran mahasiswa. Berikutnya ada X lebih besar daripada 2 untuk jumlah kehadiran lebih dari 2 di antara 3 kehadiran mahasiswa. Lalu yang terakhir, X berada di antara 0 sampai 3 untuk jumlah kehadiran 3 sampai 4 kehadiran mahasiswa. Nah, berikutnya bagian 4 ada definisi parameter. Nah, di sini akan dijelaskan parameter-parameter apa saja yang kelompok kami gunakan untuk mengolah data yang sudah kami siapkan. Oke, untuk menghitung probabilitas ini lebih lanjut, kami akan mendefinisikan beberapa parameter berdasarkan data yang kami peroleh. Parameter utama distribusi hypergeometrik adalah N kapital, K kapital, dan N kecil. Yang pertama, N kapital melambangkan populasi, atau bisa dibilang total jumlah mahasiswa di kelas struktur data. Kemudian, K kapital adalah subpopulasi, di mana jumlah mahasiswa yang hadir pada hari tertentu. Yang terakhir ada N kecil atau sampel adalah jumlah mahasiswa yang dipilih secara acak untuk analisis kehadiran. Nah, berikut adalah peluang rumus hypergeometrik, yaitu P X kapital sama dengan X sama dengan KX dikali N kurang K N kurang X per N dan N kecil.
Y sama dengan 0, 1, 2, hingga N. Dan lainnya. Oke, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Deva. Baik, kita sekarang akan menghitung nilai peluang peristiwa yang terjadi pada kehadiran ini, yang dimana rumus hypergeometrik itu dengan dengan Y, dengan ini rumus dari rumus hypergeometrik, yaitu dimana Y HYP atau hypergeometrik dengan parameternya itu adalah N kecil, N besar, dengan K. Yang dimana yang kami peroleh itu adalah yang dimana N kecil itu yang kami dapatkan itu adalah 10 dan N besar adalah 20 dan K itu adalah 7. Nah, untuk permasalahan ini dibagi 3. Yang pertama itu yang dimana untuk probabilitas X lebih kecil 1, yang dimana kita gunakan rumus hypergeometrik. Nah, ini kenapa kami pakai PX sama dengan 0, karena untuk probabilitas X lebih kecil 1, itu tuh kan akan bernilai 0. Nah, jadi kita bakal masukin X-nya itu adalah 0. Nah, kita menggunakan rumus hypergeometrik di mana dengan kombinasi 7 dengan 0, habis itu kombinasi 20 dikurangi 7 dan 10 dikurangi 0. Dan dibagi dengan kombinasi 20 dengan 10. Nah, dia akan menghasilkan kombinasi 7, 10 dan kombinasi 13 sama 10 dibagi dengan 20 kombinasi 20 sama 10 dan menghasilkan nilai 0,001548. Dan ini adalah rumus dari Excel yang kami dapatkan berdasarkan data yang kami buat. Itu tuh dengan rumus hypergeom dan .dis, dan kita masukin nih dengan X, setelah itu ada N kecil, setelah itu dengan K dan N besar. Terus yang kedua itu adalah untuk probabilitas X lebih besar dari 2 kehadiran. Nah, dengan X kecil itu adalah 2. Nah, bedanya dari yang A itu dia lebih besar. Nah, maksud dari lebih besar itu yang dimana caranya itu tuh tinggal 1 dikurangi probabilitas X lebih kecil dari 2. Yang dimana probabilitas X lebih kecil dari 2 itu kan ada 1 sama 0. Nah, jadi kami mencari data-data dari X sama dengan 1 dan X sama dengan 0. Yang dimana